Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Pak Ketum PSSI Erick Thohir yang menjajal kemampuan HP viral Oppo terbaru. Selanjutnya kabar takal menarik datang dari pabrik baru Xiaomi yang beroperasi 100% tanpa tenaga manusia. Rilisnya laptop gaming murah pertama Infinix hingga smartphone Snapdragon 8 Gen 4 pertama untuk seri Redmi Note. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Pabrik Xiaomi 100% tanpa manusia. Semua produksi smartphone terbaru Xiaomi akan dilakukan oleh robot. CEO Xiaomi, Lei Jun, mengumumkan di Weibo bahwa pabrik smartphone generasi baru di Changping, Beijing akan segera beroperasi. Pabrik ini dapat beroperasi tanpa manusia selama 24 jam dan memiliki kemampuan pembersihan debu hingga tingkat mikron. Kualitas produksinya akan dikontrol oleh teknologi mesin cerdas dan diklaim mampu menghasilkan 1 unit smartphone setiap detik. Xiaomi diketahui telah menginvestasikan 2,4 miliar yuan untuk mengembangkan proses produksi terbaru ini. Pabrik tersebut memiliki luas bangunan 81.000 meter persegi dan telah disertifikasi sebagai perusahaan benchmark manufaktur pintar nasional dengan kapasitas produksi tahunan 10 juta smartphone flagship. Pabrik canggih ini juga dikabarkan akan menjadi pabrik yang akan memproduksi ponsel lipat terbaru Xiaomi, yaitu Xiaomi Mix Fold 4 dan Xiaomi Mix Flip. Smartphone militer termurah Oppo, versi terjangkau Oppo A3 Pro. Oppo A3 rilis resmi di Cina. Meskipun merupakan versi reguler dari A3 Pro, Oppo A3 masih merupakan ponsel yang tahan banting dengan perlindungan layar Crystal Shield yang 160% lebih kuat menahan benturan dan 3 kali lipat lebih tangguh dibandingkan lapisan layar Oppo Reno 11 atau Oppo Find N3. Bodi Oppo A3 juga telah lulus uji ketahanan SGS Gold Label dan memiliki sertifikat ketangguhan standar militer Cina GGB 150-18A. Ditenangi chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, Oppo A3 dipadukan dengan RAM LPDDR4X hingga 12GB dan storage UFS 2.2 hingga 512GB. Ponsel ini hadir dalam varian warna black, purple, dan green. Di Cina, Oppo A3 dijual seharga 1.600 yuan atau sekitar 3,6 juta untuk versi 8/256GB. Lalu untuk versi 12/256GB seharga 1.800 yuan atau sekitar 4 juta. Dan untuk versi 12/512GB seharga 2.100 yuan atau sekitar 4,7 juta rupiah. Bibit Poco F7 segera rilis. Andalkan chip Snapdragon 8 Gen 4, Redmi K80 siap rebranding jadi Poco F7. Setelah akan mengumumkan Redmi K70 Ultra sebagai perangkat terakhir dari seri K70 di akhir bulan ini, pihak Xiaomi diketahui akan memperkenalkan Redmi Note 14 series di bulan Agustus atau September, lalu diikuti oleh seri Redmi K80 yang merupakan cikal bakal Poco F7 pada November 2024 mendatang. Bahkan menurut laporan terbaru, varian Redmi K80 dan K80 Pro sudah terungkap. Tipster Smart Pikachu di Weibo mengonfirmasikan bahwa desain Redmi K80 Pro dengan Snapdragon 8 Gen 4 telah mengalami peningkatan signifikan. Keduanya diperkirakan akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan Snapdragon 8 Gen 4. K80 Pro akan memiliki layar datar beresolusi 2K dengan pemindai sidik jari ultrasonic di dalam layar, kamera utama 50MP, kamera telefoto dengan 3 kali optical zoom, serta baterai 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 120W. Dan pada akhirnya, Redmi K80 dan K80 Pro akan rebranding sebagai Poco F7 dan F7 Pro di pasar global pada 2025. Smartphone termurah RAM 16GB dan udah 5G. Tecno Spark 20 Pro 5G sudah rilis di India. Siap-siap masuk Indonesia? Setelah resmi diluncurkan bulan lalu, Tecno Spark 20 Pro 5G diketahui menyusul rilis di India pada 9 Juli 2024. Pihak Tecno mengonfirmasi bahwa Spark 20 Pro 5G di India akan memiliki RAM 8GB dan dua opsi penyimpanan 128GB dan 256GB. Tecno Spark 20 Pro 5G ditenagai oleh Dimensity 6080 SoC dan menjalankan Android 14. Ponsel ini memiliki layar LCD Full HD+, 6,7
6,78 inci dengan refresh rate 120Hz dan kamera depan 8 megapiksel yang terletak di tengah. Di bagian belakang terdapat pengaturan kamera ganda yang terdiri dari unit utama 108 megapiksel dan unit makro 2 megapiksel. Ponsel ini didukung oleh baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 33 watt. Fitur lainnya termasuk rating IP53, speaker stereo, dan pemindai sidik jari di samping. Berkaca pada seluruh lini Tecno Spark 20 seri sebelumnya yang masuk ke Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Spark 20 Pro 5G juga akan segera menyusul masuk ke pasar Indonesia. Laptop gaming murah pertama Infinix GTBook resmi dijual di Indonesia. Harga mulai dari 12 jutaan. Infinix resmi meluncurkan laptop gaming pertama mereka di Indonesia, yaitu GTBook pada Kamis 4 Juli 2024 yang lalu. Laptop tersebut hadir dengan dua versi, yaitu Infinix GTBook i9 dan GTBook i5, dengan perbedaan pada prosesor yang digunakan. Infinix GTBook i9 dilengkapi prosesor Intel Core i9 Gen 13 dengan 14 inti, 20 thread, dan frekuensi hingga 5,4 GHz. Untuk grafis menggunakan GeForce RTX 4060 dengan VRAM 8GB yang mendukung real-time ray tracing dan AI DLSS 3. Sementara itu, GTBook i5 menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 13 dan kartu grafis RTX 3050. Sementara untuk sisanya, kedua versi memiliki spesifikasi yang sama seperti bobot 1,99 kg, ketebalan 19 mm, dan hadir dalam warna Mica Grey. Infinix bahkan berani mengklaim bahwa laptop Infinix GTBook mampu menawarkan pengalaman gaming premium berkat teknologi ultra powerful. Terkait harganya, Infinix GTBook i9 dibanderol 18.999.000, sedangkan GTBook i5 dijual seharga 12.999.000. Snapdragon 7S Gen 2 terbaru Realme 13 Pro Plus segera rilis, punya kamera setara DSLR. Realme 13 Pro Plus telah disertifikasi untuk dijual di Cina oleh TNAA dan kini spesifikasinya telah ditambahkan. Menariknya, frekuensi CPU yang terdaftar oleh TNAA cocok dengan Snapdragon 7S Gen 2, bukan Snapdragon 7S Gen 3 seperti yang dikabarkan sebelumnya. Realme 13 Pro Plus akan memiliki layar OLED 6,7 inci 1080x2412 pixel. 3 kamera belakang beresolusi 50 megapiksel plus 8 megapiksel plus 50 megapiksel. Kamera depan 32 megapiksel dan baterai 5050 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 watt. Di Cina, perangkat ini akan hadir dengan pilihan RAM 6 hingga 16 GB dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 128 GB hingga 1 TB. Kamera utama menggunakan sensor 50 megapiksel Sony Lithia LYT701 dengan OIS dan sensor 50 megapiksel Sony Lithia LYT600 untuk kamera 3 kali optical zoom. Sementara lensa 8 megapiksel yang digunakan adalah lensa ultra wide. Realme juga menggunakan mesin Hyper Image Plus dengan kemampuan AI untuk menghasilkan kualitas gambar setara kamera DSLR profesional. Xiaomi layar lipat paling tipis. Bocoran Xiaomi Mix Fold 4, smartphone lipat terbaru Xiaomi. Xiaomi telah menyiapkan ponsel lipat terbaru dari lini Mix Fold, yaitu Xiaomi Mix Fold 4, penerus dari Xiaomi Mix Fold 3, yang diluncurkan pada Agustus 2023. Berdasarkan bocoran spesifikasi, Xiaomi Mix Fold 4 akan memiliki ketebalan sekitar 9 mm, yang menjadikannya ponsel lipat paling tipis di dunia, lebih tipis dari Honor Magic V2 dengan ketebalan 9,9 mm. Ice Universe, akun pembocor gadget ternama, memastikan bahwa Xiaomi Mix Fold 4 akan dirilis di pasar global dan menjadikannya sebagai ponsel lipat pertama Xiaomi yang dipasarkan secara internasional. Xiaomi bahkan juga memiliki kemungkinan akan menghadirkan Xiaomi Mix Fold 4 ini di Cina pada bulan Juli secara langsung. Selain Mix Fold 4, Xiaomi juga diyakini akan memperkenalkan ponsel lipat dengan desain lipatan clamshell, yaitu Xiaomi Mix Flip. HP monster Samsung segera rilis, andalkan Exynos 1380 dan panel Super AMOLED 120Hz. Samsung M35 siap rilis di Indonesia.
Samsung Galaxy M35 akhirnya akan diluncurkan di India pada 17 Juli 2024. Setelah sebelumnya diluncurkan di Brazil pada bulan Maret, Samsung mulai mengiklankan ponsel ini untuk pasar India dalam beberapa hari ke belakang, dengan tanggal peluncuran yang masih belum diumumkan. Namun, bila melihat dari Amazon, diketahui bahwa Galaxy M35 akan menjadi bagian dari penjualan Prime Day yang berlangsung pada 20 dan 21 Juli, sehingga peluncurannya harus sebelum atau pada 20 Juli. Galaxy M35 ditenagai oleh Asus Exynos 1380 dari Samsung, memiliki layar Super AMOLED 6,6 inci 1080 x 2340 pixel dengan refresh rate 120 Hz, peak brightness layar hingga 1000 nits, dan dilindungi oleh Gorilla Glass Victus Plus. Kamera utamanya mengandalkan lensa 50 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera selfie 13 megapiksel. Selain itu, ponsel ini dilengkapi baterai 6000 mAh yang mendukung pengisian daya kabel 25 watt. Momen Erick Thohir jajal HP viral, Ketum PSSI nekat pecahkan biji kacang cuma modal HP Oppo. Erick Thohir diketahui mengunjungi stand Oppo dan mengambil bagian dalam tantangan geprek kacang menggunakan Oppo A3 Pro 5G. Ponsel tersebut baru saja dirilis menjadi sebuah smartphone tahan banting kedua dari Oppo di Indonesia setelah Oppo A60 yang sempat viral di media sosial belakangan ini. Oppo A3 Pro 5G bahkan diklaim telah lulus uji ketahanan MIL-STD 810H yang merupakan sertifikasi militer Amerika Serikat untuk ketahanan produk. Video kegiatan Erick Thohir ini diunggah di akun Instagram resmi miliknya @erikthohir. Dalam video tersebut, Pak Erick Thohir berhasil menghancurkan kacang walnut dengan layar Oppo A3 Pro 5G yang terlihat tetap utuh, meskipun terkena dampak langsung dari kaca walnut yang terkenal sangat keras. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook. Yang linknya nih dia bakal taruh di kolom deskripsi di bawah. HP kembar Vivo rilis bersamaan. Vivo Y28e dan Vivo Y28s resmi rilis. Punya spek mirip tapi beda harga. Perbedaan utama keduanya terletak pada kamera utama, di mana Vivo Y28s menggunakan sensor Sony IMX852 beresolusi 50 megapiksel, sementara Vivo Y28e menggunakan sensor 13 megapiksel. Lalu keduanya juga sama-sama memiliki sensor sekunder beresolusi 2 megapiksel. Selain itu, Vivo Y28e hadir dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB atau 128GB, sementara Y28s memiliki RAM 4, 6, 8GB dan penyimpanan 128GB. Kedua ponsel ini dilengkapi layar LCD 6,56 inci 720x1612 dengan refresh rate 90Hz dan kecerahan puncak 840 nits. SoC MediaTek Dimensity 6100 Plus dan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya 15W. Keduanya memiliki sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan percikan air. Terakhir, Vivo Y28s memiliki sensor sidik jari yang terpasang di tombol daya, sementara Y28e tidak punya sensor fingerprint sama sekali. Terkait harganya, Vivo Y28e dibanderol Rp10.999 atau sekitar 2,1 jutaan. Untuk varian 4/64GB, Rp11.999 atau sekitar 2,3 jutaan untuk versi 128GB. Sementara Vivo Y28s dijual dengan harga mulai dari Rp13.999 atau sekitar 2,7 juta untuk versi RAM 4GB. Hingga dengan varian tertinggi dengan RAM 8GB dijual seharga Rp16.999 atau sekitar 3,3 juta rupiah.